親区に住む立花さんの姉。うっせえんだよボケ立花ひなた。Assalamualaikum sekuat capruk dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Ya by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan. Oke, yuk seperti janji kemarin, saya akan mereview sebuah film Jepang, tapi bukan 8 plus ya. Seperti yang sudah kita tahu, kita akan bahas Tokyo Revengers. Ya itulah, yang baru rilis 1 bulan yang lalu. Film ini menceritakan seorang anak yang mempunyai kelebihan bisa melintas atau kembali ke masa lalu. Yakni ia akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai di masa depan. Dan inilah Tokyo Revengers. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda 26 tahun yang bernama Hanagaki Takemechi. Ia sedang mendengarkan berita di televisi perihal perseteruan geng Tokyo Manji. Oh iya, Tokyo Manji adalah sebuah geng yang isinya anak-anak sekolah yang bandel semua. Di kejadian itu mengakibatkan korban meninggal. Dan yang membuat kagetnya, ternyata salah satu korbannya itu adalah pacar si Hanagaki ini, yang namanya Tachibana Hinata, guys. Namun di sini ia terlihat acuh bodoh amat karena itu adalah masa lalunya. Ya bisa dibilang mantan lah, manusia setengah setan. Enggak. Oh iya, Hanagaki Takemechi dia adalah tokoh utama di film ini. Ia tinggal di kontrakan kecil dan berdinding tipis yang kerap kali dimarahi oleh tetangganya karena suara TV-nya terdengar dan mengganggunya. Singkat cerita, ketika ia pulang dari tempat bekerjanya, ia bertemu dengan anak-anak bandel yang menggores mobil seseorang. Dan alhasil, si Hanagaki ini juga terbawa masalahnya. Kalau bahasa Sundanya mah, katempuhan buntut maung. Ketika sedang menunggu kereta, ia didorong oleh seseorang hingga terjatuh ke rel kereta. Hal buruknya, kereta sudah dekat dan apa yang terjadi? Ketika detik-detik akan tertabrak, dia malah teringat dengan mantan kekasihnya. Bukannya ingat Allah atau orang tua kek, atau dosa-dosa atau apalah, malah ingat mantannya loh. Saat itu juga hal aneh terjadi. Sesaat akan tertabrak, ia terlempar kembali saat 12 tahun yang lalu, tepatnya saat ia sedang menjadi murid SMP yang berpenampilan berandal dengan rambut dicat warna kuning. Masih alay-alaynya kali ya. Di sini ia masih bingung. Ia pikir ini adalah flashback ketika sesudah meninggal, dan nyatanya memang ia kembali ke 12 tahun yang lalu. Di 12 tahun ini, ia mengaku seorang kelompok berandalan nomor 2 di SMP. Penampilan dirinya seperti preman norak. Mau tidak mau, ia hanya ikut ketika diajak teman-temannya untuk melawan berandalan di sekolah tetangga, yakni sekolah Shibuya Sob. Ketika hampir sampai, mereka melihat ada anak kelas 1 yang bersekolah di Shibuya. Dan mereka mengolok-oloknya. Tak lama dari itu, 6 orang anak kelas 3-nya muncul dengan berbadan kekar dan sedang ngudud. Di sana, mereka dihabisi, diinjak-injak, dan dipukuli oleh berandalan dari Shibuya. Sampai sorenya, Takemechi meminta maaf ke berandalan itu yang tadinya mau ngejago malah digebukin. Iya, itu Serina tuh. Di saat menangis dan menyesali perbuatannya, Takemechi baru menyadari bahwa berandalan itulah yang akan membunuh mantan pacarnya. Di malam harinya, saat akan pulang, Takemechi pergi ke rumah Tachibana Hinata, pacarnya di masa ini. Saat bertemu ia menangis karena tidak menyangka bisa melihatnya lagi. 大丈夫なの？す
すごく痛そう。消毒はしたの？立花ひなた。彼女なんだよ。 Singkat cerita, ketika sesudahnya pulang dari rumah Hinata, ia melihat seorang anak sedang dirundung oleh anak-anak nakal. Ia yang frustasi dan hilang kendali menghajarnya dan menyelamatkannya. Oh iya, nama si bocil ini adalah Tachibana Naoto, adik dari Hinata. Di sini, Takemechi berbicara bahwa Naoto dan Hinata akan mati pada 12 tahun yang akan datang, tepatnya 1 Juli 2017. Dan ia menyuruh Naoto untuk selalu melindungi kakaknya. Setelah itu, ia terbangun ke 4 Juli 2017. Di sana ia terbaring di rumah sakit dan ditemani oleh Naoto yang sudah menjadi petugas kepolisian. Ternyata sewaktu ia akan tertabrak, Naoto lah yang menyelamatkannya. Takdir Naoto berubah karena Takemechi yang sudah melintas waktu. Namun saat itu, Naoto tidak bisa melindungi Hinata. Di sini gua manggilnya Hinata aja lah ya, soalnya kepanjangan. Tidak buntu sampai di situ, Naoto menyuruh Takemechi untuk kembali lagi ke masa lalunya dan menyelamatkan kakaknya. Singkat waktu ia meriset kembali kejadian-kejadian waktu itu dan melihat-lihat foto-foto korban. Menyadari dengan kekuatannya yang bisa menjelajahi waktu agar bisa kembali ke masa 5 Juli 2005. Di sini Naoto berpikir bahwa dengan berjabat tangan adalah pemicunya, ia langsung berjabat tangan. Dan terjadilah setruman yang melempar ia kembali dengan keadaan sedang di dalam pertarungan. 何この状況！12年前の今日だ！ナオトの言った通りだ！もう！ Di sini, ia menjadi budak dari geng sekolah Shibuya dan tentunya langsung digebukin karena ia kalah. Sial banget cir, asli dah. Sesudah itu, dia berjalan dengan berdarah menuju rumah Hinata dengan alasan ingin bertemu Naoto agar bisa melarikan diri dari masa kelam ini. Suram sekali hidupmu, nak. Sampai tak terlihat saking ngabeleg-begnya hidupmu. Bukannya ketemu Naoto, ia bertemu dengan Hinata yang baru pulang sekolah. Berbicara ngalor ngidul dengannya, ketika di jalan pulang ia berpikir sangat menyayangi Hinata dan ingin Hinata tidak boleh mati di masa depan. Scene beralih ketika esoknya di sekolah, geng Takemechi mengadakan rapat di WC. Rapat kok di WC? Dasar geng berandal. Mereka membicarakan pertarungan sabung manusia lagi. Kayak judi gitulah. Yang buruknya sekarang dilakukan setiap hari. Dan di sini geng Shibuya berniat mengirim Takuya yang tubuhnya lemah untuk pertarungan selanjutnya. Sesudahnya mereka berangkat dengan gagah walaupun norak sih. Setelah di tempat pertarungan, sudah banyak orang yang melihat. Pertarungan pun dibuka dengan Takuya melawan Yamada. Saat akan dimulai, Takemechi berteriak menghentikan pertarungan yang akan dimulai. Di sini Takemechi sangat bertingkah seperti halnya seorang preman yang garang. Walaupun di pertarungan kemarin ia tepar tiba baradu. Di sini ia menantang Kiyomasa yang merupakan pentolan geng sekolah Shibuya. Ia bertekad tidak akan lari, akan memenangkan dengan cara apapun. Pertarungan pun dimulai. Dengan mudahnya Kiyomasa menghajar Takemechi tanpa diberi perlawanan sedikit pun. Bagusnya di sini Takemechi sangat bersemangat dan tidak pernah menyerah demi menyelamatkan Hinata. Sorak-sorai pun sangat ramai sampai akhirnya diam tidak kecet-kecet sedikit pun, seperti gak angkat incak. Tiba-tiba Ryugu Jiken atau yang biasa disebut Draken datang dan menghentikan sabung manusia itu nih. Oh iya, orang ini juga mempunyai jabatan wakil ketua di geng Tokyo Manji. Tidak lupa juga bersama Sano Manjiro yang biasa disebut juga Maiki. Di sana mereka sangat dihormati oleh semua orang. Udah kayak raja aja nih orang. Maiki menghampiri Takemechi dengan alasan ia suka pada sifatnya yang pantang menyerah. Takemechi, 今日から俺の立ちな。 Selain itu, Kiyomasa juga diberi pelajaran oleh si Draken nih sob. Lumayan suka juga nih Shin. Maiki sudah menganggap Takemechi sebagai teman. Wah, gimana ya kelanjutannya? Setelah ngobrol dengan Takemechi,
Maiki juga menghajar Kiyomasa yang berlagak seperti jagoan dan sangat mengotori nama Tokyo Manji. 誰だお前。 Malamnya, ia berbincang-bincang dengan si Akun. Akun berterima kasih berkat kegigihannya, ia dan teman-temannya terbebas dari perbudakan si Kiyomasa. Lalu Shin beralih di pagi harinya, ia berangkat ke sekolah bersama Hinata, dan sesampainya di sekolah, Takemechi yang sedang KBM, ia memikirkan cara mencegah perseteruan Tokyo Manji yang menewaskan Hinata. Tiba-tiba, datanglah Maiki ke kelasnya dan mengajaknya bermain. 遊ぼうよ、タケミッチ。 Selain itu, dia juga baru saja menghabisi anak kelas 3 di depan kelas. Sampai banyak yang bonyok di para retot dan mempermainkan semuanya karena mungkin makanan sehari-harinya adalah menyiksa orang. Di saat mereka bertiga berbincang, datanglah Hinata yang menampar wajah Maiki dan mengajak Takemechi pergi. Takemichi-kun, iko! Ternyata Hinata salah paham ketika Draken yang kesal karena wajah Maiki dipukul. Ia yang berniat akan memberi pelajaran tentunya dihentikan oleh si Takemechi. Hina ga mamotte ageru! その手離せって言ってんだよバカ野郎 Dari sana, Draken marah kepada mereka berdua. Maiki juga terlihat akan menghajar Takemechi, tapi Maiki tidak benar-benar akan menghajarnya. Ya, karena ia bercanda. Ternyata, Maiki tipe orang yang tidak mau macam-macam kepada wanita loh sob. Hinata yang tadi menampar Maiki, ia segera meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Dan Maiki memaafkannya. Ia meminta untuk berhati-hati agar tidak gegabah. Shin beralih ketika mereka sedang bersepeda. Takemechi bertanya, kenapa ia tertarik padanya? Di sini Maiki menjelaskan bahwa ia sangat mirip perilakunya dengan kakaknya yang sudah meninggal. Ia menjelaskan bahwa ia ingin membentuk era berandalan seperti kakaknya dan meminta Takemechi ikut. Saat berjalan pulang, Takemechi berpapasan dengan sekelompok orang salah dei. Saat berjalan pulang, Takemechi berpapasan dengan sekelompok orang yang kemungkinan di masa depan akan membuat kejadian itu benar-benar terjadi. Di sini Takemechi langsung ceritanya bersambung dulu ya. Ya, semoga terhibur ya. Enjoy. Oke, sobat capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, di share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan di skip iklannya ya, agar admin bisa jajan. See you next video. Bye-bye.